Dikantongi Bang Jai, Romelu Lukaku emosi. Wow, kata itu kita sematkan untuk striker daripada Belgia yang mana secara tragis harus berpuas diri tidak bisa mencetak gol di pertandingan tadi malam. Kenapa? Karena ada pemain timnas Indonesia El Capitano Bang Jai yang mampu meredam keganasan daripada Romelu Lukaku, yang mana Romelu Lukaku ketika dengan back lain itu kayak ganas banget, tapi kalau jumpa dengan Bang Jai tidak lebih selain daripada semacam Herman Jumafo guys. Luar biasa. Ini Bang Jai sampai buat Lukaku itu frustasi. Dia sampai melanggar Bang Jai karena memang saking licinnya nih Bang Jai ini, kemana-mana ikut aja dia terus gitu ya kan, mepet aja terus. Jadi Lukaku nggak bisa leluasa untuk mencetak gol. Makanya banyak sekali berita-berita di media di luar sana itu mengatakan Bang Jai itu mampu mengantongi seorang Romelu Lukaku. Ini menjadi berita penting dan berita baik juga ya kepada timnas Indonesia yang mana akan menghadapi Australia dan Bahrain nanti. Kenapa? Karena timnas Indonesia bakal diperkuat dengan back kaliber yang sudah bisa menahan Lukaku. Sebelumnya dia juga sudah bisa menahan striker top skor daripada Liga Italia, striker daripada Atlanta. Sebelumnya juga dia sudah bisa menahan Lauro Martinez. Pokoknya di sini Bang Jai sudah banyak kali mendapatkan pengalaman berjumpa dengan striker kelas wahid yang berlaga di Serie A Italia. Nah, ini menjadi modal penting dan modal bagus kepada timnas nanti menghadapi striker daripada Australia dan juga Bahrain. Asal jangan, aku takutnya lawan Bahrain nanti ini banyak kali cengkunyeknya kan, guling-guling lagi dia nanti ya kan. Nah, di sini Bang Jai itu dia tampil apik guys, serius. Ini menunjukkan bahwasannya Bang Jai memang layak dijadikan El Capitano. Tidak hanya bagus dalam bertahan, dia juga bagus dalam mengontrol para pemain-pemain Venezia biar nggak lost control lah gitu ya kan. Dan di sini menjadi hasil seri yang keempat guys. Memang Venezia ini dalam 4 pertandingan terakhir cuma kebobolan 1 gol guys. Ini menandakan Venezia lini pertahanan itu sangat solid yang digawangi oleh Bang Jai dengan teman-temannya. Tapi ya itu, bertahan pun bagus, tapi kalau misalnya nyerangnya bapuk sama aja, ini bakal keteteran nih Venezia. Dan ini terbukti di pertandingan kali ini lagi. Venezia berhasil imbang lawan Napoli 0-0, tim kuat, tim calon kuat peraih Scudetto bersama dengan Inter, tapi nggak bisa nyetak gol. Kenapa? Strikernya bapuk. Kalau kalian tengok itu peluang-peluang Venezia harusnya bisa cetak 1 atau 2 gol. Tapi karena memang ya mungkin karena pertahanan daripada Napoli juga keren dan kipernya juga keren. Ya memang striker Venezia ini busuk gitu. Sulit untuk cetak gol. Makanya ini Venezia harus mutar otak nih. Soalnya udah lewat masa transfer kan. Maunya mereka itu datang striker yang kelas wahid lah. Agak mahal dikit nggak apa-apa. Kalau memang pengen bertahan di Serie A. Tapi kalau kayak gini terus aku yakin terdegradasi gitu. Kenapa? Memang nggak kalah. Tapi nggak menang. Sama aja gitu. Kayak kehilangan poin terus. Ya ini juga makin, ya setidaknya makin lebih baik daripada Monza yang di paling terakhir di zona degradasi peringkat ke-20. Tapi dia kan akan sulit untuk mengejar kayak klub-klub Parma, Empoli yang berada peringkat 18 dan 19. Seperti itu guys. Nah ini dia juga berhasil imbang lawan Lazio 0-0. Lawan Atlanta 0-0, lawan Napoli 0-0. 3 kali clean sheet dengan tim 10 besar, 5 besar. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali sebenarnya. Ya kan yang dibuat oleh Venezia bersama dengan Bang Jai ini. Tapi ya itu tadi strikernya bapuk. Oke, jadi dengan hasil ini maka Bang Jai harus puas masih tetap berada di zona degradasi. Tapi aku feeling nih ya, meskipun nanti Venezia nanti degradasi, pasti ini Bang Jai salah satu pemain yang paling laris untuk dibeli orang. Kenapa? Klubnya bapuk tapi pemain ini nggak bapuk, tetap bersinar guys. Ini calon-calon bintang masa depan, apalagi usianya masih muda kan. Luar biasa. Oke, dan dia dapat nilai 70 guys. Ya, selain daripada Radu seorang kiper yang dapatkan nilai tinggi dengan 79, tapi Bang Jai dikasih bintang 70 karena bisa menjaga Lukaku nggak cetak gol. Kemudian kita pindah ke Liga Belanda yang mana ada pemain diaspora kita juga namanya Dean James yang baru dilantik kemarin, yang baru diresmikan. Dia menang 1-0 melawan William II. Dan dengan kemenangan ini juga Dean James langsung naik ke dia masih tetap di peringkat ke-7 tapi nanti punya potensi menggeser peringkat 6 dan peringkat 5 yang diisi oleh AZ Alkmaar dengan FC Twente, yang mana baru saja FC Twente kalah dibombardir, dibantai 6-2 dengan Feyenoord. Nah, di sini Dean James bermain tidak sebagai pemain starter.
sorry, dia bermain sebagai starter tapi nggak bermain penuh di babak kedua dia diganti. Tapi dia juga bermain baik di sini. Kenapa aku bisa bilang bermain baik? Karena dia mendapatkan nilai 7,5, hampir bahkan dia itu menjadi nilai tertinggi. Beda 1 poin aja dengan Smith yang bisa kita bilang sebagai strikernya yang mencetak gol. Nah, ini mengindikasikan kita punya pemain yang kelas-kelas wahid, guys. Di Liga Eredivisie pemain utama, back kiri, pemain tengah juga, center back juga, di back itu ada pemain grade A juga. Ada lagi Tom Hai, pemain grade A juga di Almere City bersama dengan Almere City di Eredivisie. Kan? Ini makin ngeri nih Indonesia nih. Kemudian di Yokohama kita pindah ke Asia. Di sini Yokohama Marinos menang atas Gamba Osaka, tim kuat, tim yang juara Liga Champions Asia, tim yang juara Liga Jepang juga. Kalah 2-0 Gamba Osaka dan akhirnya Yokohama Marinos meraih kemenangan lagi setelah sekian lama nggak meraih kemenangan. Dan di sini Sandy Walsh beda, ya kan, agak unik. Kenapa? Dia biasanya posisi sebagai wingback atau fullback sebelah kanan, tapi kali ini dia ditempatkan sebagai center back dan ini menjadi posisi barunya. Aku nggak tahu kenapa pelatih Yokohama ini bereksperimen seperti ini dan ternyata it works dan ini bekerja dan ini mampu, guys, serius berjalan dengan baik. Makanya Sandy Walsh kali ini ditempatkan lagi sebagai center back. Di pertandingan sebelumnya juga di Liga Champions Asia dia juga ditempatkan sebagai back tengah bersama dengan Quinones, ya kan. Ternyata kayak kemarin yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya, Sandy Walsh didatangkan adalah menggantikan back Australia yang cedera, ya kan. Oke, dan di sini juga dia mendapatkan angka rating yang cukup tinggi 77 dan dia dinobatkan sebagai 3 pemain terbaik ya daripada Yokohama setelah berhasil mengalahkan Gamba Osaka dan dia juga diberikan apresiasi setelah bertanding, ya semacam diberikan ya penghargaan sertifikat, baru juga dia diberikan waktu untuk speech ya atau berbicara di depan di depan para supporter daripada Yokohama itu sendiri, guys. Ini luar biasa, pemain yang baru datang tapi nggak jadi pemain cadangan, ya kan? Karena kita punya rekor buruk ya, tren buruk ketika pemain-pemain timnas kita main di Liga Jepang itu sebagai pemain cadangan. Paling terbaru itu Justin Hubner dengan Pratama Arhan, itu sebagai cadangan mati, nggak pernah main pun cuma 1-2 menit. Ya kan? Tapi Sandy Walsh selalu diturunkan sebagai starter. Ini menunjukkan kualitas Sandy Walsh di atas rata-rata, guys. Selanjutnya kita masuk ke Liga Belanda udah ya, FC Twente yang mana Miss Hilgers kalah, ya kan. Di sini juga nggak bagus-bagus sekali Hilgers mainnya. Dia itu juga diganti babak kedua karena memang buruk. Tapi yang paling buruk diantara paling buruk di klub FC Twente kali ini adalah kipernya uninstall, atau bisa kita bilang uninstall aja biar mudah, ya kan. Kalah 6-2 dibantai sama Feyenoord, ya kan. Ini bukan apa-apa nih. FC Twente loh, tim kuat, dibantai 6-2 di kandang. Ini juga aduh. Tapi satu yang patut kita syukuri apa? Venezia bersama Bang Jai yang capek ngawal Lukaku itu nggak cedera. Dean James juga nggak cedera. Sandy Walsh juga nggak cedera. Baru Miss Hilgers juga nggak cedera. Ya kan? Ini suatu keuntungan. Banyak pemain-pemain kita yang kemarin bertanding nggak ada yang cedera. Itu yang paling kita takutkan. Terakhir kali main karena ini berpengaruh kan. Sempat cedera Bang Jai, Dean James, kan. Baru Miss Hilgers, apa nggak keteteran timnas lawan Australia besok? Besok nanti tanggal 20, kan. Ngeri, ya kan. Dan untung aja, ya kan, pemain-pemain yang kemarin bermain itu nggak ada yang cedera. Baru kita masuk ke FC Copenhagen. FC Copenhagen kalah, ya kan, atas Vibok. Nah, anehnya di sini, ya kan, aku nggak tahu ini apakah konspirasi antar pelatih dengan pemain, seorang Kevin Dix ya. Kevin Dix tidak diturunkan sebagai starter. Kita tahu Kevin Dix merupakan andalan daripada FC Copenhagen. Bahkan ketika menghadapi Chelsea saat itu yang dia udah cedera, baru selesai sembuh pun langsung diturunkan, langsung dimainkan jadi starter. Ya kan? Tapi uniknya kemarin waktu ngelawan Vibok, itu Kevin Dix tidak turun sebagai starter. Kira-kira main dia? Main, tapi dia turun sebagai pemain pengganti. Dan di sini juga cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia, yang mana berarti Kevin Dix baik-baik saja, tidak cedera kan gitu. Karena kemarin sempat ada indikasi dia itu cedera karena teplek kok kakinya, tapi udah bisa, alhamdulillah udah main, lawan Chelsea juga udah main, dan alhamdulillah kemarin main juga nggak sebagai pemain inti, karena kalau dia pemain inti takutnya kita cedera, dan untungnya aja kalah pun nggak masalah, yang penting Kevin Dix kita nggak cedera. Baru juga
Joel Pelupesi, pemain andalan kita yang bermain di Lommel, kalah juga dan dia bermain 90 menit dan dia juga nggak cedera. Meskipun kalah ya, tapi Pelupesi main sebagai starter dan dia juga bermain cukup apik walaupun tidak setinggi poin yang didapatkan oleh kiper yang sudah melakukan banyak save ketika menghadapi Patro Eisden. Baru kita masuk ke terakhir, ya ini klub yang dimiliki oleh pengusaha kota Medan Sihar Sitorus, yaitu FC Dender, yang mana pemain diaspora kita juga bermain di klub ini, yaitu Orat Mangun. Orat Mangun juga sama halnya dengan Kevin Dix, itu dia tidak bermain sebagai starter, dia main di babak kedua sebagai pemain pengganti, dan untung aja Orat Mangun juga tidak cedera, ya kan. Ini kabar baiknya, nggak ada yang cedera, ya kan. Meskipun kalah, tapi Orat Mangun nggak cedera, itu suatu keuntungan bagi timnas Indonesia. Dan dia kalahnya Dender ini adalah atas KV Mechelen, ini klubnya Sandy Wolves sebelum pindah ke Yokohama. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang permainan pemain diaspora kita yang tadi malam berlaga dan untung saja tidak ada yang cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.